Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin aku Mutahari, dipanggil Muto. Aku sebagai staf Divisi Penanggulangan Bencana PT BMKI Wilayah 1. Nah, jadi di Divisi Penanggulangan Bencana ini ada program kerja yang namanya Sharing Experience. Nah, Sharing Experience ini dilakukan dalam podcast. Apa sih tujuan dari Sharing Experience ini? Dengan adanya Sharing Experience ini, kita dapat mendapatkan pengalaman dari narasumber yang pernah terjun langsung ke dalam bencana. Nah, di podcast ini kita akan kedatangan dari Basarnas Kota Palembang, Kak Rescue Angganova atau dipanggil Kak Egen. Ya, Egen. Nah Kak, sebenarnya Mutu ini awalnya terkejut sih mendengar nama kakak kemarin Rescue. Nah teman-teman, jadi nama kakak ini agak unik dan memiliki arti yang keren menurut Mutu, karena arti dari rescue sendiri itu kan penyelamatan ya Kak. Menolong ya. Nah kemudian nama kakak ini sesuai dengan pekerjaan kakak sekarang ini di Basarnas ya Kak. Nah jadi Kak, sebelum masuk ke bagian inti nih Kak, Mutu mau nanya nih Kak, bagaimana sih proses atau awal mula kakak bisa masuk ke bagian dari Basarnas? Oke, baik. Tadi untuk perkenalan sudah ya. Awal mula saya masuk bergabung di Basarnas itu awalnya saya ada informasi yang bahwasannya saat itu dulu saya memang hobi berpetualang. Kemudian saya ada cek, wah kayaknya nih pas nih dengan hobi saya. Jadi saya coba buat masuk, coba buat daftarkan diri untuk ikut di Basarnas, dan alhamdulillah saya masuk di Basarnas saat itu di tahun 2007. Saya bergabung di Basarnas hingga sekarang. Tuh, dia dulu masih di Departemen Perhubungan. Nah, sekarang Basarnas sudah langsung bertanggung jawab langsung ke Presiden. Jadi sudah menjadi lembaga pemerintahan kementerian. Nah, ini Kak, kita kan bakal ngebahas pengalaman kakak turun ke dalam bencana secara langsung nih Kak. Ya. Kalau selama di Basarnas, bencana alam apa aja nih Kak yang sudah pernah terjun langsung? Selama saya dari 2007 saya bergabung di Basarnas. Untuk bencana alam yang skala nasional saya sudah pernah di Padang tahun 2009. Itu waktu Hotel Ambacang roboh, kemudian Padang banyak yang kolab gedung-gedungnya. Terus tahun 2010 saya berangkat juga ke tsunami di Mentawai. Tsunami di Mentawai saya juga berangkat beserta tim dari Palembang untuk membantu saudara-saudara kita di Mentawai untuk yang skala nasional ya. Nah mungkin dari sekian beberapa pengalaman kakak terjun, mungkin ada nggak sih pengalaman bencana alam yang paling melekat atau paling berkesan menurut kakak dari berbagai macam bencana yang sudah pernah terjun? Baik, untuk bencana yang sebenarnya semua bencana yang saya diterjunkan di lapangan itu semua punya kesan. Bagaimana kita survive di lokasi yang crowded, lokasi yang memang tidak normal, semua punya kesan. Cuma kalau dibilang yang paling berkesan sih di tsunami Mentawai di 2010. Jadi kita saat itu hampir 4 hari kita survive tanpa makanan. Karena dropping makanan itu terhambat karena gelombang tinggi. Karena di Mentawai itu terdiri dari berbagai pulau. Kita dideploy ke tempat yang agak jauh untuk kita melakukan search and rescue, dan di situ transportasi utamanya adalah kapal. Jadi kapalnya pun terhalang dengan gelombang yang tinggi 4-5 meter, jadi dia tidak bisa masuk ke area kita mencari. Akhirnya kita survive selama 4 hari tanpa makan. Jadi gimana itu Kak makanan selama 4 hari itu? Ya kita sudah pernah dibekali ilmu survival, kemudian alhamdulillahnya di situ banyak kelapa. Jadi kita survive dengan pohon buah kelapa, kita bisa konsumsi itu. Kemudian ada beberapa pohon-pohon yang kita bisa maksimalkan, banyak pohon-pohon buah-buahan, jadi kita bisa survive. Berarti tiap hari makanannya dari alam yang di sekitar berarti? Iya, alam yang ada di situ, yang di lokasi bencana. Kalau misal dari yang bencana di Mentawai tsunami kemarin itu gimana itu Kak alur dari Basarnasnya terhadap tim kakak mungkin?
Maksudnya gimana waktu dari terima informasi ini? Ya, informasi dari bencana, terus proses kakak bisa berangkat itu gimana itu Kak? Oh, Berangkat jadi ke Mentawai itu. jadi ketika kita terima info bahwa ada tsunami di Mentawai, Hmm. subsidi kami untuk segera menyiagakan tim rescue yang ada di kantor SAR Palembang untuk mempersiapkan perlengkapan pribadi, kemudian juga perlengkapan untuk kita nanti melakukan search and rescue. Jadi dari Palembang kita bawa kendaraan itu ada dua, itu semua udah lengkap dengan perlengkapan pribadi, kemudian perlengkapan untuk kita melakukan search and rescue. Sampai di sana kita di drop lagi menggunakan kapal, karena dari Padang ke Mentawai kita alat utama transportasinya adalah kapal. Jadi selama perjalanan lebih kurang 12 jam dari Padang ke Mentawai, itu 12 jam kita ya dengan kondisi yang apa adanya kita berangkat ke tempat lokasi bencana di Mentawai. Sampai di sana kita bergabung dengan tim SAR gabungan yang lain. Di situ ada Damkar, ada BPBD, semua stakeholder tentang kebencanaan di situ hadir. Jadi kita ikut membantu Saling mereka. membantu ya, Iya. Pak, ya? Oke. Itu pas di Mentawai ada berapa tim Kak yang turun di kejadian waktu itu? Wah, itu tim banyak. Jadi saat di Mentawai itu ada, kalau dari kantor SAR sendiri banyak, dari kantor SAR Palembang, Pekanbaru, Medan, Aceh, Padang, Jambi, semua turun. Jadi semua ngedeploy anggotanya untuk membantu dalam musibah tsunami di Mentawai. Belum lagi dari Damkar, dari BPBD, dari stakeholdernya banyak saat itu. Jadi banyak yang membantu kita. Kalau misal dari pembagian tim sendiri itu Kak, dari Basarnasnya itu ada nggak pembagian jenis-jenis dari tim masing-masing itu? Mungkin ada dari divisi masing-masing itu ada apa aja itu Kak pembagian timnya? Oke, untuk pembagian tim sih ya kita di kolaps antara, jadi bukan cuma Basarnas tuh enggak. Jadi kita gabung dengan Basarnas, dengan Damkar, dengan BPBD, dengan masyarakat setempat kita digabung. Oh, dicampur? Dicampur. Jadi enggak Basarnas tuh enggak. Jadi kita kolaps dengan stakeholder yang ada. Nah, karena Mentawai ini terdiri dari beberapa pulau, nah jadi kalau teknisnya adalah kita di briefing nih, dibariskan, di briefing. Nanti tim A ke Pagai, ada nama daerah Pagai. Itu kan dia banyak pulau. Nah, kebetulan Palembang bersama Pekanbaru dan beberapa orang lagi itu ke namanya daerah Munti Baru-Baru. Jadi kita dideploy di daerah Munti Baru-Baru untuk melakukan search and rescue di sana. Yang tadi saya bilang, yang saya 4 hari nggak makan normal, makan nasi nggak. Itu tadi selama 4 hari di sana, dan banyak korban yang kita bisa evakuasi di sana. Berarti kakak sebagai tim search and rescue tadi ya Kak? Ya. Kalau misal ketika ada penyelamatan lagi, itu ada nggak prioritas mana yang perlu diselamatkan lebih dulu, atau mungkin ada nggak itu pembagian itu Kak? Kalau misal ada mungkin ada yang orang terjebak atau gimana itu Kak? Iya. Jadi kalau dahulu ya, ini kita berbicara dahulu ya. Kalau dahulu itu belum ada, artinya skala prioritas tuh belum terlalu ini. Kalau sekarang sih sudah ada. Jadi kalau sekarang nih skala prioritas adalah kelompok rentan. Kelompok rentan itu dari orang tua, kemudian kaum disabilitas, kemudian anak kecil, itu kelompok rentan tuh. Kalau di tahun 2010 dulu sih mana yang visual kita lihat ini ya kita selamatin. Jadi kita teknik pencariannya tuh dengan tipe 1 namanya. Jadi kita tipe 1, 2, 3 tipe pencarian itu kita bisa menggunakan alat indera penciuman, karena saat kita tiba di lokasi itu korban sudah bergeletaan. Jadi tinggal kita evakuasi saja. Jadi di saat kita sampai di lokasi korban sudah pada bergeletaan, kita tinggal evakuasi saja. Nah, kecuali ada beberapa yang memang dia masih bisa terselamatkan, artinya dia tertimpa tapi dia masih bisa survive, bisa hidup, itu yang kita bantu. Artinya masih peluang hidup dia masih ada, itu yang kita iniin. Tapi kebanyakan kemarin banyak yang udah meninggal sih, karena kayak begitu kita datang waktunya udah lama. Itu berarti di situ ada nggak tim medis di sana mungkin? Tim medis ada. Kita karena dapat support juga dari tim dinas kesehatan, kemudian PMI juga support kita. Jadi ya
job description sudah dibagi. Siapa berbuat apa sudah dibagi memang. Jadi yang pencarian siapa, yang nanti penanganan medis siapa, kemudian nanti yang menginventarisir siapa sudah ada sisa gitu. Jadi udah dibagi tugas masing-masing instansinya. Kita kembali lagi di awal nih Kak. Kalau misal baru sampai di lokasi nih Kak, hal yang pertama Kakak lakuin apa itu Kak di sana Kak? Ada nggak mungkin atau briefing atau materi di sebelum turun serentak? Oke, saat di tsunami kemarin kebetulan saya masih anggota. Jadi briefing itu diambil sama komandan tim saya. Jadi dia asesmen dulu, asesmen scan face up, dia melakukan penilaian awal, kondisi di sana, kemudian situasi di sana bagaimana, baru nanti kita di briefing. Setelah asesmen dia, kita baru di briefing untuk pembagian tugas, kemudian daerah-daerah mana yang harus kita sweeping, kita apa namanya searching, baru semua berjalan sesuai dengan rencana yang sudah di briefing di awal. Untuk mengenai materi mungkin Kak, materi apa sih Kak yang berguna banget atau sering diterapkan saat Kakak turun bencana? Ada nggak materi yang sangat mungkin paling berguna saat di tsunami kemarin? Kalau di tsunami kemarin kebetulan kita pernah dapat apa namanya ya, pembekalan materi tentang jungle rescue, bagaimana mencari korban. Cuma saat itu kita mengandalkan indera penciuman saja, karena pada saat itu kondisi sudah pada roboh semua bangunan, udah rata semua. Jadi ya kita cari di puing-puing bangunan, kita apa ya, maksudnya dengan visual, kemudian penciuman kita, oh ini ada korban kayaknya nih, kita buka puing-puing dengan manual karena alat-alat berat nggak bisa masuk. Jadi kita manual singkirin puing-puingnya, kemudian kita cium aroma apakah ada korban atau apa ya, kita singkirin, kemudian kita evakuasi. Itu tercium kalau bau-bau meninggal? Iya. Nah ada satu cerita, bukan cerita ya, maksudnya kebetulan saya juga di situ. Jadi kita temukan dalam satu tumpukan bangunan itu ada 3 aroma yang agak beda. Jadi pada saat kita endus ada bau yang tidak enak, kita buka ternyata ada apa ya, bangkai anjing. Udah kita ini lagi, kok masih bau, kita buka lagi, ada babi. Udah babi kita buang, kok ini masih nyengat nih, kita buka ternyata manusia. Dia udah meninggal. Nah terus juga ada informasi bahwa ada anak yang kita evakuasi, di kebetulan saya sama komandan saya ngambil korban anak kecil. Jadi ada anak kecil, dia nyangkut di akar mangrove. Kita datengin, itu tinggal evakuasi. Begitu kita masukkan ke kantong mayat, perutnya pecah, kemudian ususnya berantakan, kita masukin lagi. Baru kita, karena dia udah terlalu lama apa namanya, kena ya cuaca, kena panas, kena ini ya, tubuhnya kan udah nggak ini lagi. Begitu kita masukkan kantong mayat, dia pecah. Cuman tetap kita masukkan, tetap kita kumpulkan. Dia di situ dikumpulin di tempat apa ya, karena mayoritas non muslim ya, jadi dia dikumpulkan di satu liang kubur. Nanti akan ada pendeta yang untuk membumi apa namanya, memakamkannya. Jadi nah base camp kita itu di sebelahnya ini sebelahnya kuburan massal itu. Jadi kalau malam itu ya suara-suara bunyi gemuruh orang minta tolong, gemuruh-gemuruh orang berlarian itu ada di kita pas kita tidur nih. Tapi pas kita buka nggak ada. Itu berarti kalau misal meninggal langsung dikubur atau dicari dulu keluarganya, keluarga asalnya? Saat itu sih kita langsung kumpulkan di satu tempat. Ditumpuk ya? Bukan ditumpuk. Ada dipisah-pisah? Iya, dijajarin lah ya. Kemudian nanti karena tugas kita hanya mengumpulkan korban, kemudian nanti pendataan nanti tim lain. Kita hanya mengevakuasi korban dari tempat runtuhan gedungnya ke tempat kumpulnya korban. Untuk pendataan nanti ada tim sendiri. Kita hanya search and rescue-nya saja. Karena kita kan sudah dibagi di awal pembagian tugas siapa berbuat apanya. Itu berarti kebanyakan untuk pencarian korban itu menggunakan manual kayak kebanyakan?
Ya, visual ataupun cuma penciuman. Itu ada nggak Kak? Misal atau mungkin alat khusus atau untuk mendeteksi korban ada nggak kira-kira gitu Kak? Kalau misal alat khusus gitu. ah, kalau di tsunami yang di Mentawai kemarin itu kita punya keterbatasan alat karena pertama transportasinya juga hanya Nggak kapal. susah ya? Dan di Mentawai itu hanya ada pulau-pulau yang bisa dijangkau dengan kapal dan alat-alat itu kebetulan juga apa ya, maksudnya untuk dibawa agak sulit karena untuk masukkan logistik, karena juga kita berangkat itu bersama logistik buat kita dan logistik buat korban yang terdampak. Jadi kapalnya itu nggak cukup lagi kalau kita bawa alat itu. Nah kalau di saya yang di Padang kemarin yang di 2009 itu kita bawa live detector. Jadi live detector itu untuk mendeteksi hawa panas tubuh manusia. Itu ada yang alat yang modern ya, itu bisa mendeteksi hawa panas. Jadi kita bisa, oh ini kayaknya ada manusia nih, itu ada live detector namanya. Cuman di Mentawai kita nggak bisa bawa alat itu karena ya kita banyak keterbatasan tadi lah, karena juga harus dropping logistik juga di kapal yang sama, kita juga naik di kapal yang sama. Jadi bobot kapalnya udah nggak bisa lagi kalau untuk membawa alat seperti itu. Itu berarti sekitar, kalau misal total di Mentawai itu berapa hari Kak itu kemarin? Berapa lama itu Dari berangkat sampai pulang di rencananya? hampir 10 hari. Jadi Hampir perjalanan itu 2 hari, di sana itu seminggu, pulangnya juga 2 hari. 2 hari. Hampir ya 10 atau 11 hari lah sampai perjalanan ya. Kemudian kalau efektifnya di sana 7 hari. Yes. Karena memang Basarnas punya SOP, dia batas 7 hari itu pelaksanaan operasinya 7 hari ya, bisa ditambah untuk melakukan pencarian dengan mengganti personil, karena kalau udah 7 hari udah nggak maksimal lagi nyari. Jadi kita drop lagi personil berikutnya Gantian. untuk supaya maksimal dalam pencarian, karena kan manusia juga punya batas maksimum apa namanya fisik dan juga Jenuhan ya, mungkin. ya, terus juga itu kan tempat bencana ya, tempat yang nggak normal, artinya jaringan susah untuk komunikasi, terus juga bukan jenuh, maksudnya apa ya, kondisinya tidak stabil, upaya untuk tidur pun juga nggak nyaman karena memang posisinya ya kita ngeri ada nanti tsunami susulan ataupun nanti ada gempa susulan, itu juga agak ngeri-ngeri, jadinya nggak tenang kan. Jadi ya seminggu kita tarik mundur, masuk tim yang baru. Oke. Yang mengenai tidur tadi Kak, itu gimana itu penginapannya Kak? Atau mungkin buat tenda di sana atau gimana itu Kak? Kalau kemarin di saya di Mentawai itu kita pakai tenda. Tenda. Jadi tidak ada penginapan karena di Mentawai kemarin kebetulan di tempat saya yang di Munti baru-baru itu rata semua, nggak ada rumah yang tersisa, hanya lantainya saja. Untuk bangunan fisiknya udah nggak ada lagi. Jadi ya kita bawa terpal, kemudian juga ada bawa tenda kan. Kebetulan kita bawa tenda. Kita bawa tenda, kita nagain tenda dan tidurnya di tenda. Tenda yang portable itu ya? Iya, kita bawa itu. Karena memang udah kita persiapkan di awal. Kalau teman-teman lain ya pakai terpal. Terpal. Oke. Itu gimana sih Kak? Apa yang Kakak rasain pas sampai di lokasi bencana itu Kak? Mungkin melihat keadaan yang sudah hancur mungkin. Ya pertama yang pasti ya sedih itu ada, karena juga itu mereka saudara kita juga, mereka tertimpa musibah, yang pertama pasti sedih. Cuma karena tugas kita adalah membantu mereka, ya kita tetap harus fight untuk bisa membantu mereka supaya mereka bisa cepat-cepat kita kebumikan, kemudian juga keluarganya pun juga tenang kalau keluarganya sudah ketemu. Itu sih. Ini Kak, mungkin dampak apa aja Kak yang kemarin di Mentawai kemarin setelah bencana kemarin? Dampak Terkena apanya nih? dampak secara umum, mungkin dampak dari selain rumah, mungkin ada dampak yang lebih besar, ada nggak itu Kak di sana Kak? Dampaknya Dampak dari yang bencana pasti ya korban jiwa pasti banyak hilang. Korban jiwa pasti banyak yang hilang, kemudian material rumah dan lain juga hilang, kemudian ya dampaknya jelas banyak karena dari kerugian jelas jiwa pasti banyak yang hilang. Kemarin hampir berapa ratus kalau nggak salah, 400-an kalau nggak salah ya, Kabar ya? yang terdampak tsunami itu ya. Apalagi material, semua bangunan rata, nggak ada yang tersisa lagi. Ya kalau untuk dari hitung-hitungan itu mah banyak kalau materialnya, hampir nggak ada bisa ditolong lagi, udah rata semua dengan tanah.
Kalau yang meninggal itu berapa Kak jumlahnya kemarin? Untuk spesifiknya saya lupa ya. Ah. Kalau nggak salah sekitar 400 berapa gitu. 400. Nah, cuma spesifiknya saya lupa. Karena kan itu yang tadi saya bilang, ketika kita di deploy di lokasi A, kita hanya berapa orang gitu. Nanti di B, C, D itu tuh dikumpul jadi satu. Nah, itu tim yang untuk nge-inventaris lain lagi tuh. Kita hanya misalkan di multi baru nih ada sekitar 60, ya sudah kita drop 60. Nah, saya tidak tahu yang di daerah-daerah lain. Kalau nggak salah sekitar 400 lah kalau total semua ya. Cuma kalau detailnya 400 saya lupa. Oke. Jadi teman-teman hampir sudah nih podcast kita. Mungkin dari kakak mungkin ada pesan buat masyarakat supaya lebih siap menghadapi bencana nih Kak. Buat masyarakat. Buat masyarakat ya sebenarnya kita jatuhnya ini ya, maksudnya pencegahan lah ya. Pencegahan. Ya saran saya ya itu tadi sih, jangan membuang sampah sembarangan, kemudian tetap perhatikan apa instruksi ataupun edukasi yang diberikan oleh orang-orang yang memang punya qualified untuk memberikan edukasi tentang bagaimana ketika terjadi bencana. Nah, itu harus dipahami sama seluruh orang sih, seluruh masyarakat, karena ketika nanti kena ya mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Ataupun di media-media sosial juga banyak sih, atau di YouTube juga banyak kan, bagaimana ketika ada bencana ini, apa yang harus mereka lakukan kan. Sudah ada sih edukasi dan itu harus mereka resapi untuk nanti ketika ini saya harus ngapain nih. Jadi itu yang untuk penekanan kepada masyarakat ya. Edukasinya seperti itu. Baiklah, kita sudah untuk podcast hari ini. Terima kasih Kak atas waktunya, atas kesempatannya. Sama-sama. Ini dari PT BMKI sebagai tanda simbolis ataupun tanda terima kasih buat Kakak yang sudah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh. Ini Kak, mungkin bisa diterima. Oke, terima kasih. Ini saya terima ya. Ya, baik. Sukses untuk PT BMKI. Semoga edukasi yang diberikan ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Baiklah, aku tutup teman-teman podcast ini dengan membawa satu pantun nih, membawa cangkul buat bertani sambil minum buah kelapa. Cakep. Sekian dari podcast ini, sampai nanti kita berjumpa.